Selamat sore teman-teman GKJ Randuares. Adakah sukacita di sore hari ini? Shalom bagi kita semua. Di sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, berkat dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang sepanjang hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini kami mau membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau mampukan kami agar apa yang kami baca tidak hanya kami baca, tetapi dapat kami pahami dan dapat kami renungkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan kita di sore hari ini terambil dalam Amsal 14 ayat 31 yang berbunyi, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Pada Amsal ini memberikan sebuah nasihat kepada kita sebagai orang percaya yang bisa atau dapat menjadi berkat bagi sesama, termasuk juga mereka yang miskin. Tuhan benar-benar memperhatikan orang miskin. Seperti yang dapat kita lihat pada ayat 31 ini, yang dimana memberitakan bahwa orang-orang miskin juga diciptakan menurut gambar Allah. Dengan menindas orang miskin berarti menghina Tuhan, karena perintah Tuhan kepada mereka yang lemah dan miskin itulah Tuhan menginginkan kita untuk bermurah hati pada orang lain yang membutuhkan. Untuk itu, Tuhan membalas kepada tiap-tiap orang sesuai dengan perbuatan yang mencerminkan hikmat. Berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang status menjadi ukuran utama, karena sesungguhnya kasih itu menembus batas-batas yang ada. Dalam kehidupan kita tentunya menjalin hubungan dengan orang. Hubungan terjalin dengan baik ketika di dalamnya terdapat kasih. Dan kasih tak dibatasi oleh apapun. Pada Amsal 14 ayat 31 ini menyadarkan kita agar kita tidak disibukkan untuk memilih siapa yang akan kita kasihi berdasarkan pada ukuran kaya maupun miskin. Justru pada kitab Amsal ini mau mengajak kita untuk mengasihi dan menolong orang mereka yang membutuhkan. Perjumpaan dengan banyak orang membangun kita untuk benar-benar melakukan kasih yang tulus, kasih yang tidak membeda-bedakan. Terkadang jika kita memiliki banyak uang, pasti kita akan senang. Yang mau jadi pertanyaan dalam benak kita, mengapa kita lebih senang memiliki banyak uang? Jawabnya sederhana. Dengan berlimpah uang, kita menganggap bahwa diri kita bisa melakukan banyak hal. Seperti contohnya, ketika kita sakit, jika punya uang, tinggal beli obat. Meskipun ada mahalnya, tapi demi kebaikan kita, pasti kita akan beli. Apalagi jika kita merasa lapar, pasti kita akan beli makanan itu. Tentu juga kan pakai uang. Pada sisi ini, uang telah menjadi ukuran bagi kehidupan kita dalam menciptakan kenyamanan bagi diri kita sendiri. Maka tidak mengherankan jika uang sekarang menjadi rebutan, dan akhirnya orang yang memiliki banyak uang juga diperebutkan. Berebut dekat dengan orang beruang agar nyaman, menyenangkan. Akibatnya,
Orang-orang semacam ini hanya akan memilih orang-orang yang sepadan dengannya saja sebagai teman, sedangkan orang yang tidak sepadan dengannya atau orang yang lemah akan segera dihindari atau dijauhi. Apakah dari yang sudah tadi kita dengar tadi, apakah hal ini bisa disebut sebagai hidup yang benar? Hal tersebut justru bertolak belakang dengan sabda Tuhan dalam nats kita hari ini. Mereka yang miskin begitu dibela oleh Tuhan, bahwa mereka yang miskin juga diciptakan menurut gambar Allah. Artinya, tidak ada pembedaan antara yang miskin dengan yang kaya. Maka dari itu, mari kita belajar dari penyertaan dan kehadiran Tuhan. Bagi yang lemah, Tuhan memberitakan petunjuk dalam kehidupan agar kita berperilaku saling memberikan pertolongan. Kita tidak boleh egois dalam mengumbar keinginan dan kepentingan diri sendiri. Menghargai sesama dengan rasa hormat adalah makna tentang bagaimana kita untuk hidup tanpa membeda-bedakan status orang lain. Dengan berbuat baik menjadi refleksi bagi kita karena kita telah dianugerahi oleh penyelamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, inti dari renungan kita di sore hari ini mengenai Amsal 14 ayat 31 ini, yang dimana mau mengajarkan kita bahwa kita harus menghargai orang lain dan kita harus membantu orang lain yang membutuhkan, yang dimana tidak melihat orang itu sepadan dengan kita atau tidak, tetapi kita membantu dan menolong mereka dengan kasih. Karena kasih itulah kita mendapat berkat dari Tuhan, dan kiranya kasih itu selalu bertumbuh dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Seperti kata kitab Lukas pasal 11 ayat 28 yang berbunyi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan di sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, yang dimana mau mengajarkan kami untuk menghargai orang lain dan mau membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kami, ya Tuhan, yang tidak memandang orang itu miskin maupun kaya. Ya Bapa, kiranya Tuhan mau sucikan seluruh kehidupan kami, agar kami dapat memperlakukan firman yang sudah tadi kami renungkan dari kehidupan kami dari hari lepas hari, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan mau menopang kami, mau bersama-sama dengan kami seterusnya, ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa yang sudah kami perbuat, ya Tuhan. Haleluya, amin.